Banyak orang sudah pesimis dan sepertinya putus asa dengan yang namanya cinta sejati. Zaman sekarang kita melihat sepertinya cinta sejati itu tidak ada, bahkan langka. Kita mengidolakan kisah Romeo dan Juliet di masa lalu, begitu indah. Tapi sebenarnya sekarang itu hanya legenda dan khayalan. Semua orang pengen punya cinta sejati, pengen punya sahabat sejati. Tapi sepertinya susah dan sepertinya mustahil. Oke, pertanyaannya, ada nggak sih cinta sejati? Ada nggak sih sahabat sejati? Nah, selain cinta sejati, saya juga ingin membicarakan tentang sahabat sejati. Ada nggak yang namanya sahabat sejati sehidup semati yang selalu mendukung dan membela kalian terus menerus? Waktu SMA saya ingat kelas 2 ada 4 wanita duduk di belakang saya. Mereka punya geng, dikasih nama gengnya, saya lupa namanya. Yang jelas mereka tiap hari selalu bilang ini, friendship forever, friendship forever. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh musuhan, kita selalu friendship forever. Pokoknya lulus SMA, kuliah, punya anak, friendship forever. Nanti anak kamu sama anak aku kita jodohin ya, jadi besan. Tetap friendship forever. Dan mereka sepertinya empat-empatnya selalu mendukung satu sama lain. Dan apapun yang terjadi, mereka selalu membela teman-temannya. 4 orang ini. Itu kelas 2 SMA. Pada saat saya kelas 3 SMA, friendship forever, 4-empatnya saling musuh-musuhan. Gak ada lagi friendship forever. Oke. Nah, teman-teman juga pasti pernah merasakan itu, yang namanya friendship forever. Gak sampai 1 tahun tiba-tiba musuh forever, kan gitu ya. Bukan hanya itu, cinta sejati. Kita pengen punya pasangan yang selalu mencintai kita, tapi ya ada inilah, ada itulah, selingkuh lah, atau kita yang selingkuh lah, atau apa lah. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah cinta sejati itu ada? Apakah sahabat sejati itu ada? Jawabannya adalah sebuah pertanyaan kembali. Definisi cinta sejati atau sahabat sejati itu apa? Karena semua tergantung definisi. Betul? Betul nggak? Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk, tergantung definisi. Ya, kamu bisa bilang saya orang baik, tapi pasti ada yang bilang saya orang jahat. Ada yang bilang kamu baik, ada yang bilang kamu jahat. Tergantung definisi orang akan kamu. Ya, kalau orang melihat saya, definisinya adalah Ronald Frank orang yang suka teriak-teriak, otomatis saya jadi orang jahat. Benar gak? Tapi kalau definisi yang diberikan kepada orang lain adalah Ronald Frank walaupun suka teriak-teriak, tapi informasinya berguna buat saya jadi orang baik. Betul? Betul nggak? Sekarang cinta sejati sama sejati ada apa tidak? Tergantung definisi. Jadi kita harus tahu dulu definisinya. Kalau kita tahu definisinya dengan jelas, baru kita tahu apakah cinta sejati itu ada atau tidak, di mana mencarinya, apa yang harus dilakukan, dan pada saat sudah menemukan cinta sejati, kita nggak perlu ragu lagi, kan begitu? Karena jika kita ragu, jika kita penuh prasangka, begitu ketemu cinta sejati, begitu ketemu sahabat sejati yang benar-benar sejati, kita langsung prasangka, kita langsung ragu, ntar gue dibohongin lagi nggak nih? Prasangka itu kadang-kadang membuat semuanya jadi hancur, betul nggak? Iya. Jadi belum apa-apa kita udah prasangka. Aku udah disakiti 1000 kali, nggak mau disakiti 1001 lagi, 1001 kali lagi. Jadi prasangka kita udah macam-macam. Justru pada saat orangnya tulus datang, kita prasangka itu yang justru membuat hancur semuanya. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Jelas ya? Sekarang definisi cinta sejati itu apa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Iya.
memberikan kasih sayang, perhatian tanpa meminta balasan kembali. Oke. Memberikan perhatian tanpa meminta balasan kembali. Ya. Oke. Aku perhatiin kamu, aku memberikan sesuatu sama kamu, aku nggak mengharap kembali. Tapi cuma 5 menit. Apakah itu sahabat sejati? Apakah itu cinta sejati? Berarti definisinya kurang tepat. Betul nggak? Kurang dalam. Nah ini bisa dibokep-bokepin ya. Tapi saya harus menahan diri kali ini. Oke, ada yang bisa kasih tahu definisi cinta sejati apa? Saya kasih hadiah loh. Mau nggak? Walaupun belum tahu kan hadiahnya apa. Iya. Memberikan cinta kasih perhatian untuk semua hidupnya. Memberikan cinta kasih perhatian selama seumur hidup. Setuju nggak? Setuju nggak? Ayo, setuju apa enggak? Yang nggak setuju siapa? Tunjuk tangan. Yang setuju siapa? Tunjuk tangan. Wah, ini gimana mau DPRD pemilihan dari rakyat? Rakyatnya udah nggak milih lagi. Definisi cinta sejati menurut saya adalah orang yang setiap saat peduli, selalu bersama dengan kamu saat susah dan senang sampai mati. Saya ulangi. Orang yang setiap saat peduli, selalu bersama saat susah dan senang sampai mati. Itu namanya cinta sejati, sahabat sejati, pasangan sejati. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya ulangi lagi ya. Orang yang setiap saat, nggak luput 1 detik loh, setiap saat peduli, selalu bersama saat senang dan susah. Kalau selalu bersama saat senang doang, susahnya hilang, itu apa namanya? Teman cari untung. Hah? Teman cari untung. Nah, teman cari untung. Ini selalu bersama saat susah dan senang sampai mati. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Setuju apa enggak? Setuju. Pertanyaannya, ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Langka. Ada apa enggak? Langka. Halo, ada apa enggak? Siapa yang bilang ada tapi langka? Tunjuk tangan. Oke, siapa yang bilang nggak ada sama sekali? Sisanya jadi DPR aja nih. Enak ya juga. Sekarang cinta sejati seperti itu definisinya, ya. Kalau pacaran itu kan orang lain, benar nggak? Orang lain, orang asing kenalan, kita suka-suka pacaran ya. Itu aja susah jadi cinta sejati, betul? Sekarang nggak usah deh yang mau pacaran, yang deket aja, saudara. Apakah saudara itu cinta sejati, sahabat sejati? Saudara. Apakah dia selalu ada dan peduli buat kamu setiap saat bersama susah sampai senang-senang sampai mati? Saudara. Kayak gitu nggak? Orang tua kayak gitu nggak? Apakah orang tua selalu peduli sama kamu setiap saat? Bersama kamu susah dan senang sampai mati? Hah? Yakin? Yakin? Siapa di sini pernah konflik sama orang tua? Orang tua bilang kamu harus jadi dokter, terus kamu bilang enggak, tapi impian aku adalah jadi porn star gitu misalnya. Ada nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Apakah peduli itu namanya? Apakah peduli itu namanya? Kalau peduli, berarti keinginan kamu dia peduli. Nah, pahit, tapi orang tua kadang peduli sesuai apa yang mereka pikir benar. Betul? Ya. Benar nggak? Ya. Oh, kamu jadi ini, kamu bahagia. Ya kan orang tua itu punya satu template default untuk kehidupan anaknya, yaitu sekolah yang tinggi, sarjana, foto-foto sama anaknya waktu sarjana bangga dipamerin sama orang-orang, cari kerja, PNS, pensiun, menikah. Maksudnya sebelum pensiun menikah dulu, punya anak, punya cucu, menikah. Maka kamu akan hidup bahagia, betul? Tapi apakah begitu? Pada saat kamu sudah melakukan semua,
kamu seperti merasa dibohongi. Hah? Perasaan semua udah saya lakukan, kok saya belum bahagia? Betul nggak? Betul apa enggak? Pahit ya, tapi kita harus lihat sesuatu bukan karena pahit atau manisnya, tapi karena itu merupakan sebuah fakta. Betul? Pertanyaan, apakah orang tua cinta sejati? Kita semua pasti cinta orang tua ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang tua cinta sejati? Definisinya, orang yang setiap saat peduli, selalu bersama saat susah dan senang sampai mati. Apakah orang tua definisinya cinta sejati? Tidak. Dia selalu peduli sama kamu? Enggak lah. Kalau orang tua selalu peduli sama kamu, dia nggak akan ada konflik. Betul? Ada konflik kenapa? Karena dia pikir yang benar ini. Menurut dia, buat kamu. Pahit ya? Pahit nggak? Saudara cinta sejati? Pacar cinta sejati? TTM selingkuhan? Itu manis pahit. Menurut definisi ini ya. Jadi apakah cinta sejati itu ada? Kalau orang terdekat sama kita, orang tua, saudara, itu tidak sesuai dengan definisi cinta sejati. Ngapain kita nyari cinta sejati? Betul? Benar nggak? Ya. Kita nggak akan nemuin yang namanya cinta sejati. Wah, ini udah pada begini semua. Ajaran sesat macam apa ini? Tenang. Nah, karena seseorang mencari cinta sejati tapi tidak dapat menemukannya, seseorang tersebut akhirnya berpikir, oh, cinta sejati tidak datang begitu saja. Cinta sejati akan datang kalau saya melakukan banyak pengorbanan. Betul nggak? Saya berkorban mati-matian, jedotin pala, seret kepala untuk seseorang. Mudah-mudahan kalau perjuangan saya cukup besar, pengorbanan saya cukup besar, dia akan jadi cinta sejati saya. Betul? Betul apa enggak? Ini terjadi sama semuanya loh. Buat pacar, buat orang tua ke anak, buat anak ke orang tua. Sekarang gini, orang tua berkorban mati-matian demi anak. Apa anaknya jadi cinta sejati? Masih cuek juga kan anaknya, bener nggak? Kadang ninggalin orang tuanya, walaupun orang tua udah berjuang mati-matian, betul? Sekarang anaknya ingin membahagiakan orang tua. Mama mau apa, Ma? Mama mau mobil. Oh iya, beli mobil. Bahagia nih, cinta sejati nih. Aduh, mobilnya jelek, yang baru. Beliin lagi yang baru. Aduh, iya sih bagus, tapi mama mau rumah juga, beliin rumah. Kamu udah tua, nikah sana. Ya, nikahnya sama siapa? Sama ini macam nggak mau, yang ini aja mama siapin, nikah. Udah mah bahagia, kita sejati enggak. Jadi seperti ini, semakin kita berkorban, bukannya seseorang yang menerima pengorbanan kita jadi kita sejati, permintaannya tambah banyak. Betul nggak? Coba aja kalian berkorban buat pacar, buat siapa, berkorban aja. Bukannya dia berhenti dan bahagia selamanya, malah tuntutannya tambah banyak. Betul nggak? Nah kita pikir, oh mungkin aku kurang berkorban, berkorban lagi, tambah besar lagi. Ya orang tua juga begitu. Semakin kita memberikan keinginannya, semakin banyak keinginannya, betul? Dia tidak akan bahagia, tidak akan pernah bahagia. Nanti aku kasih tahu caranya bikin orang tua benar-benar bahagia gimana di Roland Talk selanjutnya. di sini. Di sini kita ngomongin cinta sejati. Jadi ingat, seberapa besar pengorbanan kamu gak akan pernah bisa bikin orang cinta sejati. Siapapun orangnya. Betul nggak? Betul apa enggak? Nah, kalau kamu sudah berkorban, kalau kamu sudah cari cinta sejati, tapi cinta sejatinya nggak ada, pertanyaannya adalah cinta sejati itu ada apa enggak? Betul? Betul nggak? Ayo, betul apa enggak? Nah, pertanyaannya cinta sejati itu ada apa tidak? Sekarang saya tanya ya,
Sekali lagi ya, dengar baik-baik. Ada nggak orang yang setiap saat peduli sama kamu, selalu bersama, susah senang sampai mati, makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan-jalan sama-sama, baca buku sama-sama, ketemu Ronald Frank sama-sama? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada yang bilang ada? Sekarang saya tanya, siapa yang tidur sama kamu, makan sama kamu, jalan-jalan sama kamu? Dia tahu semua pikiran kamu, pikiran buruk, jahat, baik, buruk, pikiran normal, bokep, semua dia tahu. Semua dia tahu. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Mau tahu orangnya siapa? Kamu ke cermin. Kamu ke cermin. Kamu lihat orang yang di cermin. Itu cinta sejati kamu. Oke. Itu cinta sejati kamu yang di cermin. Gak usah cari jauh-jauh. Sekarang pertanyaannya, kalau yang di cermin adalah cinta sejati kamu, tidur sama kamu, makan sama kamu, jalan-jalan sama kamu peduli gak sama yang di cermin? Kan kamu gak peduli. Yang kamu peduli siapa? Orang lain. Jelas nggak? Kamu tahu kenapa kamu sengsara? Ngerti kenapa kamu sengsara? Ngerti kenapa kamu stres? Ngerti kenapa kamu sakit hati? Karena kamu gak peduli sama orang yang benar-benar cinta sama kamu. Kamu pedulinya sama yang gak peduli. Benar gak? Kadang malam-malam pada saat kamu sendiri ada suara. Kan kita selalu berdialog sama diri sendiri, benar gak? Ada suara yang peduli sama kita, ada suara yang pengen kita maju, tapi kita gak dengerin itu. Suara di kepala kita itu banyak. Kita punya pilihan untuk mau dengerin apa enggak. Tapi dibandingkan kita dengerin cinta sejati kita yang di diri kita sendiri, kita lebih menempatkan kebahagiaan kita sama orang lain. Jelas gak? Jelas gak? Siapa pernah merasa kesepian di sini? Tunjuk tangan. Pernah merasa kesepian walaupun 1 detik? Semua ya, pasti ya. Siapa di sini punya banyak teman tapi masih merasa kesepian? Tunjuk tangan. Orang bilang, kalau kamu banyak teman, banyak yang peduli, kamu gak akan pernah kesepian lagi. Betul? Tapi kenyataannya beda gak? Beda gak? Kamu tahu kenapa kamu kesepian? Tahu apa enggak? Karena kamu gak suka diri kamu sendiri. Kamu benci sama diri kamu sendiri. Oke. Kamu lihat di kaca, anjing, gue liat setan. Kamu lihat diri kamu di kaca, lu bego mau dibanding-bandingin dia, dasar lu bego. Kamu lihat diri kamu di kaca, pernah kamu muji diri kamu sendiri? Enggak pernah. Kamu jelek-jelekin cinta sejati kamu, dia sakit hati. Semakin kamu jelek-jelekin diri kamu, semakin kamu akan merasa kesepian. Karena kamu butuh orang lain untuk mengisi kekosongan di dalam diri. Dan orang lain gak akan mengisi kekosongan dalam diri kamu, cuma diri kamu yang bisa mengisi kekosongan diri kamu sendiri. Ingat ya, ingat ini baik-baik. Pada saat kamu sadar bahwa diri kamu adalah cinta sejati, dan kamu membangun hubungan sama diri kamu sendiri dengan baik, kamu membangun hubungan dengan cinta sejati kamu, mau punya teman, mau enggak,
mau sendirian, mau tinggal di hutan, kamu gak punya siapa-siapa, kamu gak akan pernah rasa kesepian. Karena kesepian itu adalah hubungan yang buruk dengan diri sendiri. Silakan kamu cari teman-teman yang dekat sama kamu. Lihat, bisa hilang gak kesepian? Gak bisa. Gak akan bisa. Iya. Jadi kalau kamu ingin menemukan cinta sejati, bangun hubungan dengan diri kamu sendiri. Pada saat kamu bangun hubungan dengan diri kamu sendiri, kamu bahagia. Betul? Betul gak? Kamu gak butuh siapa-siapa lagi. Kamu adalah kamu bahagia sebagaimana adanya. Betul? Pada saat kamu bahagia, kita tahu psikolog bilang apa? Emosi itu menular. Kamu bahagia, mau ada teman mau enggak, senyum-senyum, senang-senang, heboh-heboh, orang lain akan merasakan aura kamu. Betul? Di saat itulah mereka mulai memberikan cinta yang luar biasa ke kamu. Bukan pada saat kamu putus asa. Justru pada saat kamu putus asa, kamu malah dimain-mainin, diselingkuhin, disakitin. Kenapa? Orang tuh jahat banget sama saya, selalu jahat, selalu pengen bikin saya sakit hati. Kenapa? Karena kamu tidak mau bangun hubungan sama diri sendiri. Kamu putus asa, aura putus asa, orang lihat kamu sebagai korban. Jelas? Plus kamu punya mindset pikiran, oh, untuk membuat seorang cinta sejati aku harus berkorban. Orang lihat lebih enak lagi, ya gue guna-gunain aja nih. Udah lihat jadi korban, dia berkorban lagi, bener ya? Betul gak? Ya. Bodoh gak? Bodoh gak? Tadi dulu, lupa sampai mana. Oke. Sekarang pahit ya. Tapi saya lebih suka yang pahit daripada manis tapi goblok kan gitu. Mendingan pahit tapi bahagia pada akhir. Sebenarnya sih nggak pahit. Cuma karena kita punya pikiran yang udah jadi keyakinan. Kan orang kalau punya keyakinan dibela mati-matian, bener gak? Kita udah punya keyakinan bahwa cinta sejati itu kita harus berkorban lah, gini-gini lah. Itu yang bikin pahit. Pada saat ada sesuatu yang oposit atau kebalikannya dari keyakinan kita langsung marah. Oh nggak benar. Itu salah. Yang benar saya, ini keyakinan udah begini, ya udah itu salah. Kita nggak buka kuping dulu, dengerin dulu aja. Paling nggak pikirin. Gitu. Itu yang bikin pahit. Oke? Sekarang begini. Kamu pernah lihat kan? Seseorang yang nggak pernah, sekali-sekali lah, nggak pernah melakukan pengorbanan, tapi sepertinya dia dicintai aja sama banyak orang. Pernah lihat? Kamu sendiri bingung, ini kok orang bisa begini? Pernah nggak lihat? Kamu sendiri bingung, aku udah mati-matian Beb. Ini kan cewek kan suka ngobrol deh, aku suka dengerin dia mereka cerita sambil ketawa-tawa gitu ya. Dia bilang gini, aku bingung deh Beb, aku udah jedotin pala demi pacar aku selingkuh Beb. Tapi si itu tuh, si Sari, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuek-cuek aja, tapi cowoknya ganteng, perhatian, baik. Jangan pakai apa itu namanya? Pakai susu. Ini biasa-biasa aja kok bisa begitu ya? Begini, dengerin baik-baik, ini penting. Kita semua mau dicintai dengan tulus, betul nggak? Kita pun ingin mencintai dengan tulus, betul nggak? Betul nggak? Ada satu fakta pahit. Pahitnya begitu. Tidak ada pengorbanan yang tulus. Biar masuk dulu. Pahit memang. Ya, tapi itulah faktanya. Sekali lagi saya ulangi.
tidak ada pengorbanan yang tulus. Setiap pengorbanan yang dilakukan oleh siapapun pasti memakan korban dan pasti minta timbal balik. Betul nggak? Aku berkorban nih demi, oh enggak deh, jangan, ntar mau mulai. Misalnya sama mbaknya nih, aku berkorban demi kamu gitu, ya, mati-matian. Kalau aku tulus, dia sama cowok lain, misalnya, aku suka sama dia gitu, aku korban mati-matian buat kamu. Kalau aku tulus, dia sama cowok lain, harusnya aku gak peduli dong, bener gak? Oh ya udah, penting kamu bahagia, nggak apa-apa kalau aku udah copot demi pengorbanan kamu, nggak apa-apa kamu ambil rumah aku, tanah aku, harta karun aku selama bertahun-tahun, nggak apa-apa ambil aja, aku tulus kok, kamu sama yang lain aja. Apakah kayak begitu? Kayak gitu Pak? Enggak kan? Setiap pengorbanan tidak ada yang tulus. Kalau kamu mau jadi orang yang tulus, jangan berkorban. Mana? Betul? Betul kan? Kalau kamu mau jadi orang yang tulus, oke, jangan berkorban. Pada saat kamu tidak berkorban, kamu bantu semampunya, dimana pada saat bantuan itu nggak balik ke kamu rela. Betul? Betul apa enggak? Ngasih pinjam duit cuma 100.000, tapi karena kita teman baik nih, sohib hopeng gitu misalnya, 100.000 kasih 100.000 sama dia, nih udah aku nggak makan lah, sahabat sejati, cinta sejati, nih ambil. 10 tahun gak diganti-ganti. Sakit hati gak? Sakit hati gak? Hah? Sahabat macam apa lu? Kan gitu. Udah tulus sama lu, udah pengorbanan, lu nya kayak gitu. Jelas? Mau jadi orang tulus, bantu semampunya. Oke? Satu, kalau kamu bantu semampunya, kamu ikhlas. Betul? Apapun yang terjadi, ya udah. Dua, kalau kamu bantu dengan tulus, kamu gak akan sakit hati. Betul? Betul gak? Tiga, kalau yang kamu bantu itu orangnya tahu terima kasih, karena banyak orang yang gak tahu terima kasih ya bro. Kalau yang kamu bantu orangnya itu tahu terima kasih, dia lihat kamu tulus, dia akan bantu kamu juga dengan tulus. Ketulusan dibalas ketulusan. Betul? Betul apa enggak? Jadi mulai sekarang jangan pernah berkorban. Nah, ini emang aneh. Tapi pulang tidur pikirin nih baik-baik. Justru orang yang berkorban itu banyak sakit hati dan dimanfaati. Orang yang tidak berkorban banyak dibantu orang. Banyak-banyaklah memberi, iya, tapi semampunya. Oke, jelas kan nih? Penting loh. Tapi Ron, gimana tuh orang yang kaya-kaya itu kan kalau ngasih kan duitnya 1 triliun, itu kan gede. Apa itu bukan pengorbanan namanya? Ya kan orang kaya sekali sumbang 1 triliun, bener nggak? Itu gede banget. Ya iya, 1 triliun itu 1%-nya harta dia. Bagi kita gede gitu, bener nggak? Bagi dia kecil. Tapi kalau kita gede, wow. Ini rambut Elvis turun ya. Goyang-goyang. Tadi kurang banyak ini waxnya. Have to look good on camera. Ya, jelas? Sampai sini? Kalau kamu ketemu seseorang, jangan berkorban, jadi diri kamu apa adanya, tulus, kamu akan lihat
mana yang benar-benar peduli sama kamu atau mana yang cuma guna-gunain. Oke? Kamu akan enak, nggak akan sakit hati. Dan orang yang peduli benar-benar sama kamu, dia akan stay sama kamu apapun yang terjadi. Dan kalau dia mau pergi sekalipun, ya nggak apa-apa, kamu nggak akan sakit hati. Orang kamu nggak berkorban apa-apa kok buat dia. Jelas? Kita hanya berkorban karena kita ingin sesuatu dari dia. Kita ingin dia mencintai kita kembali. Sedangkan cinta sejati itu bukan dia, diri kita. Ya? Clear nggak nih sampai sini nih? Halo? Jelas nggak nih? Dulu ada cerita tentang Kopernikus kan. Dia bilang bumi itu bulat, betul nggak? Tapi orang-orang pada saat itu masih percaya bumi itu datar kan? Sehingga pada saat Kopernikus bilang bulat, orang-orang bilang, wah lu gila. Akhirnya Kopernikus diapain? Kopernikus apa Galileo? Diapain akhirnya setelah dia bilang bumi itu bulat? Dihukum apa, dibakar apa, dipancung gitu ya? Pokoknya gitulah penjara ya. Seorang mengatakan kebenaran pada saat itu, yang orang pikir nggak benar karena bumi itu datar, pahit, itu di penjara. Ada yang dipancung, ada yang dibakar. Jadi jangan bakar saya. Intinya itu lah. Karena ini pahit bro and sis. Iya. Oke. Jadi kamu cintai diri kamu sendiri. Saya akan kasih tahu caranya bagaimana membangun hubungan sama diri sendiri. Itu akan meningkatkan kebahagiaan kamu, aura kamu dekat-dekat sama orang. Mereka akan merasakan itu, mereka akan memberikan sesuatu balik ke kamu. Dan jangan pernah berkorban. Karena kamu tulus. Nanti mereka juga akan balas tulus. Jelas sampai titik ini, jelas kan? Jelas kan sampai titik ini? Jelas ya? Sekarang saya akan kasih beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri. Ya, ingat loh, kamu nggak butuh siapa-siapa loh. Oh ya, satu lagi tadi lupa. Kamu nggak butuh siapa-siapa. Ingat, nggak butuh siapa-siapa. Begitu kamu butuh seseorang, kamu pasti diguna-gunain. Mungkin kamu butuh. Mungkin kamu perlu kerjasama gitu ya. Manusia nggak mungkin lah sendiri aja, perlu kerjasama. Tapi jangan sampai kerjasama kamu membuat kamu tergantung sama dia. Jelas? Jelas kan nih? Kita kerjasama tapi jangan sampai tergantung. Kalau sampai tergantung, habis. Nggak ada lagi ketulusan. Semuanya politik. Oke? Jelas? Jadi kamu tidak butuh siapapun. Kamu tidak mau tergantung sama siapapun. Boleh punya teman, boleh akrab, boleh kerjasama, tapi jangan sampai tergantung. Kamu harus bangun diri kamu sendiri dengan baik, membangun hubungan sama diri kamu sendiri dengan baik, dan kamu harus mandiri. Ini penting. Emosi juga harus mandiri, jangan sampai tergantung sama orang. Kalau nggak mau dimain-mainin. Pada saat kamu nggak tergantung sama orang, kamu kuat, apapun yang terjadi, kamu tetap happy. Nanti orang yang akan tergantung sama kamu. Trust me. Oke, benar-benar ini penting. Jarang ada yang ngomongin ini. Yang orang lain ngomongin itu gimana caranya bikin orang lain patuh sama kamu, benar nggak? Dengan berbagai macam trik dan teknik. Nggak ada yang ngomongin hal ini, makanya saya ngomongin. Iya, sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk membangun hubungan dengan diri kamu sendiri? Yang harus kamu lakukan untuk membangun hubungan dengan diri kamu sendiri adalah nikmati diri kamu. Ya, nikmati bukan berarti onani ya, mas-mas. Saya ngomong to the point aja, nggak pakai basa-basi, supaya nggak salah komunikasi, kan gitu, benar nggak? Walaupun onani bagian dari menikmati diri. Udahlah, nggak usah munafik, benar nggak? Nah, begitu. Kemarin, ya udah saya cerita dikit deh. Kemarin saya ada teman wanita kan, ada teman cewek deket, kita deket banget. Terus aku iseng, kan kalau cowok kan onani sering, kan kamu LDR sama cowok kamu, terus kamu punya kebutuhan seks gak sih? Oh, iyalah. Terus kamu gimana caranya memuaskan diri? Terus dia kasih lihat dildo gitu.
Itu lucu aja gitu. Maksudnya aku salut karena dia sama aku terbuka gitu. Jadi ya udah anyway. Nggak, intinya aku salut sama cewek yang terbuka ngomongin itu, terus dia kasih lihat dulunya lucu aja, terus muter-muter. Oh gitu ya? Oh iya nyalain. Oh ini bagian ini buat ini ya. Lucu aja. Anyway. Jadi untuk membangun hubungan dengan diri kamu sendiri adalah nikmati diri kamu. Ya. Nikmati diri kamu. Gimana caranya kamu nikmati diri kamu? Gimana caranya kamu nikmati diri kamu? Kalau cewek-cewek nikmati dirinya shopping, pasti. Kalau nggak ada duit kesian deh. Nikmati diri kamu. Sekarang gini. Cowok sama cewek beda nih, nikmatin dirinya ya. Oke? Kalau cowok nikmatin dirinya gampang. Beli PS4 main, udah nikmatin diri, bener nggak? Ya kan? Internet, nonton bokep nikmatin diri. Bener nggak? Nonton YouTube nikmatin diri, bener nggak? Dia senang dengan dirinya sendiri. Seru, bisa lah. Jangan tergantung sama orang. Apapun yang terjadi kamu tetap happy. Ya. Kalau cewek agak kompleks. Yang bikin dia happy itu adalah tas, sepatu, sama gula-gula. Gula-gula termasuk es krim, cheesecake, coklat, ya begitulah. Ya itu bisa dilakukan, silakan. Cuma jangan banyak-banyak, nanti gendut. Ya. Jadi cewek-cewek, you know what you have to do to make yourself happy. Itu intinya. Ya. Terus sekali lagi jangan banyak-banyak, nanti gendut. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang membuat kita bahagia, happy. Yaitu kita perlu ngobrol. Betul nggak nih? Betul nggak? Kita perlu ngobrol sama orang. Dan pada saat kita ngobrol, kita sebenarnya bukan mau tukar pikiran. Kita cuma pengen ada orang yang dengerin terus bilang, oh iya betul. Betul itu. Betul. Betul banget, Beb. Wow. Cewek ya, kalau cowok, oh iya bro, betul bro. Aduh senyumnya keren banget bro. Lu ganteng juga bro, itu ngomong. Ya. Nah, kalau kalian punya teman, silakan ngobrol sama dia. Keluarin unek-unek. Tapi hati-hati juga ya. Kadang ada teman-teman yang kita curhat, ngasih tahu rahasia, terus dia beberin kemana-mana, gosip. Aduh, itu paling gak enak nih. Ya, kalian pastikan teman ini nggak bocor. Ya, ngobrol sama dia. Kalau perlu ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang tua. Tapi ngobrol sama orang tua juga ada batasannya. Itu kalau ngomong yang aneh-aneh, wah kamu anak kesayangan mama ternyata menyimpan dildo. Gitu. Bisa juga ya. Siapa pernah nonton film ini apa? Her. Tahu Her nggak? Tahu ya? Nonton film Her. Dia saking nggak ada ya teman ngobrol, dia ngobrol sama mesin, kayak Siri gitu, ngobrol sama Siri kalau iPhone. Iya. Nah, ngobrol deh sama teman-teman untuk biar lega gitu. Silakan bikin diri kalian happy. Toh kalian ngobrol bukan mau apa-apa, cuma pengen didengerin doang gitu. Ya. Kalau kamu mau kasih tahu rahasia, kasih tahu aja. Tapi ingat resiko. Kalau kalian nggak punya teman, apa yang harus kalian lakukan? Kita selalu ngobrol kok di kepala kita tiap hari sendiri, benar nggak? Ya. Benar nggak? Jujur ya, jujur. Aku ngobrol sama orang-orang suka nggak nyambung. Karena pemikiran aku tuh udah 7 tingkat di atas dimensi orang lain gitu. Agak sulit untuk pemikiran dewa berbicara dengan kata jelas. Cinta sejati. Ya kan? Jadi suka gak nyambung gitu. Aku ngomong apa mereka cuma iya. Walaupun aku cuma pengen didengerin.
Tapi mbok yang dengerin juga ngerti gitu. Ini nggak ngerti. Nah, yang aku temukan adalah aku menikmati perbincangan dengan diri sendiri. Ingat, orang-orang melabel kalau ngomong sama diri sendiri gila, bener nggak? Berarti semua orang gila karena tiap hari kita ngomong sama diri sendiri, bener nggak? Cuma nggak kedengeran aja. Bayangin ya, kalau di kepala kita ada mikrofon, semua yang kita omongin sama diri sendiri itu keluar di mikrofon, kita ketawa loh. Tawain diri sendiri loh, gue bego banget. Bener nggak? Bener nggak? Sekarang gini, kita nggak usah punya mikrofon, kita lihat sosial media nih. Pep, isinya apa sih? Hah? Keluhan, ya? Nangis, sedih. Ya begitulah, ya itulah kita gitu manusia. Nah, kita harus bisa ngomong sama diri kita sendiri tapi positif. Oke, ngomong sama diri sendiri tapi positif. Jelas? Jelas kan? Nah, nih contoh omongan sama diri sendiri. Wah bro, lu ditipu lagi bro hari ini. Utang belum dibayar nih bro. Wah bro, cewek lu selingkuh lagi. Selingkuhnya sama bokap lu lagi. Bener nggak kayak gitu? Yang kita lakukan, yang kita harus lakukan Yang terakhir nggak? adalah, Yang terakhir nggak? enggak ya? Segera bro. Yang harus kita lakukan adalah ngobrol kayak gini sama diri sendiri. Kalau perlu kalian kasih nama buat diri kalian sendiri. Aku namanya Ron aja. Aku ngomongin gini, Ron, hari ini hari baru nih, kita ngapain nih? Kita bikin kreativitas apa nih? Terus abis ini kita mau kemana nih? Mau ngopi di mana nih? Aku duduk ngopi sendirian. Nggak ada teman. Tapi aku serasa ada teman di situ. Minum kopi, ngobrol gitu. Kita bikin project apa nih? Gue punya target nih, dapat duit 100 juta dalam 2 hari. Gimana nih? Gak bisa gitu, kalau gini gimana? Boleh juga sih, gini aja deh. Ya, kita coba dulu deh, siapa yang benar, lo apa gua? I enjoy myself. Enak. Sahabat cinta sejati gak jauh-jauh kok. Ya. Dia tidur sama kamu, dia bangun sama kamu, dia makan sama kamu. Jangan dikasih keluhan melulu gitu. Bego lu, tolong lu, goblok lu. Ngapain lu berkorban? Akhirnya jadi begini kan? Apa pengorbanan gua kurang keras ya? Semuanya tuh cowok-cowok sama aja. PHP semua, jancuk. Oke, jelas? Jelas kan nih? Ya. Nah, pada saat kalian sudah bisa melakukan itu, kalian sudah bisa membangun pikiran sendiri, obrolan dengan diri sendiri dengan baik. Nanti kalian ngobrol sama orang, itu juga enak. Di situ mulai terasa yang namanya aura. Kalian mau ngobrol apa aja bisa nyambung. Karena kalian ngobrol bukan untuk dapetin sesuatu dari orang, tapi ngobrol karena ini membantu dia dengan tulus, walaupun cuma melalui omongan. Jelas? Jelas. Jelas kan nih? Jelas ya? Oke, masih ada beberapa. Ini penting ya. Mungkin kalian sekarang mikirnya apa sih kayak gitu? Gak apa-apa, silakan aja. Tapi masukin dulu ke memori database. Suatu saat itu pasti berguna. Suatu saat kalau kalian sudah coba semuanya dan gagal, coba yang ini. Oke? Terus kalian dengar musik, jangan musik galau ya. Aduh. Kalian dengerin musik 5 kali tanpa sadar, tahu-tahu kalian nyanyi aja musik itu, bener nggak? Bener nggak? Kalau di hipnotis dikenal dengan yang namanya sugesti, betul nggak? Sugesti kalau bilang gua tolol, jadi tolol. Gua korban jadi korban, bener nggak? Sekarang kalau kita dengar musik kayak gimana sih lagu-lagu? Aku ingin mati atau apa? Betul nggak? Hati-hati dengan musik ya. Hati-hati dengan musik. Itu hipnotis paling kuat. Hipnotis paling kuat. Begitu kalian mikir macam-macam dari lagu itu jadi apa namanya sugesti, aura kita udah langsung aneh gitu. Ya, dengan musik yang judulnya bagus-bagus.
Apa contohnya? Happy. Apa Michael Jackson lagu itu yang baru? Love feels so good. Kayaknya lagu luar lebih positif ya. Bener gak sih? Dengerin lagu luar aja deh, lagu dalam apa ya, paling lagu ya gitu-gitu doang. Kalian suka hip hop ya gitu, bokep-bokep mulu kan. Apa tuh yang namanya Jennifer Lopez gini-gini tuh, aduh. Itu serah sih. Pokoknya intinya hati-hati dengan musik. Ya. Berikutnya, ikuti passion kamu. Ikuti passion kamu. Passion kamu apa? Semangat hidup. Passion, ikuti passion kamu. Kalau cewek-cewek pengen suka tas daripada kerja kantoran dimarahin bos, mending buka usaha jual tas gitu loh, online shop kek, apa kek. Nah kalau kalian sibuk mengerjakan apa yang kalian cintai, kalian lupa dengan yang aneh-aneh, yang negatif-negatif. Tapi kalau kalian mengerjakan yang kalian benci, ya udah tiap hari ngeluh, stres, inilah itulah, ya udah, itulah yang akan terjadi. Siap-siap aja. Ya, ini mungkin sepertinya nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya sama gimana cara menemukan cinta sejati. Nanti kalau ketemu cowok aku ngomong apa, atau aku ketemu cewek ngomong apa, yang orang pikirin kan gini, caranya untuk bikin seseorang jatuh cinta adalah pas kita ketemu kita ngomong apa gitu, benar nggak? Padahal bukan itu. Psikolog bilang apa? Komunikasi verbal efeknya cuma 7%, 94% adalah non-verbal. Non-verbal adalah bahasa yang kita gunakan bukan melalui kata-kata, tapi bahasa tubuh, ekspresi wajah. Itu semua keluar dari seberapa happy kita gitu. Jelas nggak? Ya. Jadi gini, kalau kalian sudah membangun hubungan sama diri kalian sendiri, ngomongnya sudah positif, auranya sudah bagus, ngomong apapun bisa nyambung kok. Ya, nanti mungkin saya akan bikin Ronald Talks lagi cara mendengarkan. Karena banyak orang cara mengerti mendengarkan. Karena banyak orang cuma dengerin tapi dia nggak ngerti. Kenapa? Pada saat bicara dia dengerin omongan, tapi kepalanya lagi ngomong. Abis ini gue ngomong apa? Kira-kira dia suka nggak ya sama gue? Apa dia mikir gue gateli jancuk atau apa? Gitu. Ya ampun, misalnya cowok-cowok, ya ampun dia cantik banget. Dia suka nggak ya sama gue? Dia bagaikan bidadari dari surga, aku iblis dari neraka. Gitu. Gimana terjadi komunikasi kalau pikiran kalian sibuk? Oke. Berikutnya adalah bersosialisasi. Bersosial sama banyak orang. Sosial bukan berarti kalian mau dapat sesuatu. Oh, gue sosial sama dia supaya bisa bangun bisnis bareng-bareng. Oh, gue sosial sama dia biar bisa kenalan sama artis. Oh, gue sosial sama dia gini-gini karena dia ganteng keren. Enggak. Sosial ngomong aja. Ngomong, ngobrol sama semua orang. Ya. Entah gimana caranya melatih skill sosial biar luwes, biar lemes, biar bisa ngobrol sama orang. Lemes maksudnya luwes gitu ya, bukan lemes impotensi. Biar bisa sepertinya itu sama semua orang masuk gitu. Latihannya gimana? Sering-sering ngobrol aja kok, udah itu aja. Ngobrolnya nggak penting, dengerin orang curhat, udah itu aja. Sering-sering mungkin bersosialisasi. Jangan ada maunya aja sosialisasi, jangan cuma modus, tapi benar-benar dengerin. Jangan pilih-pilih teman, kecuali dia jahat. Kecuali dia ada maksud-maksud tertentu, nah boleh, bye-bye gitu. Tapi jangan pilih teman, tampang dia batang, gue mau sama dia, lu alay malas gue ngobrol sama dia. Jangan. Nah tapi emang kenyataannya alay emang anarkis. Ya gue juga malas. Alaynya jangan anak motor lah. Dan yang terakhir, banyak-banyak bantu orang. Bantuin aja. Tapi ingat, jangan berkorban, bantuinnya dengan tulus. Ya, bantuin banyak orang, kalian gak rugi kok. Yang rugi kalau berkorban. Bener ya? Kalau tulus enggak. Bantuinnya nggak mesti kasih duit banyak. Bantuinnya bisa dia lagi galau misalnya. Kalian kenapa lu? Cerita dong sama gue dengerin dia. Bantuinnya orang lagi murung, kalian cukup senyum aja. Itu udah merupakan salah satu bantuan. Hal kecil apapun yang bisa kalian lakukan aja. Baru, oke? Dengan begitu kalian akan membangun hubungan dengan diri kalian sendiri dengan baik, dengan cinta sejati kalian, dan kalian itu memancarkan semuanya ke orang-orang. Dibandingkan kalian
depresi, butuh orang lain guna-gunain kalian. Oke, jelas sampai di sini? Jelas? Oke, baik.